Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Restu Budi Susanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi dasar dari mikroskop 2013. Mikroskop Word ya teman-teman. Nah, tugas ini saya susun untuk mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah literasi oleh Pak Muhammad Arifin Rahmanto. Terima kasih kepada Pak Arifin Rahmanto yang telah memberikan saya stimulus, yang telah memberikan saya ilmu dan juga memberikan saya semangat sehingga saya bisa mempelajari teknologi dan juga menjelaskan kepada teman-teman sekalian. Nah, kali ini langsung saja teman-teman kita buka aplikasi dari Word 2013-nya ya. Oke, jadi ini adalah tampilan menu dari Word 2013 ya, di mana di sini ada bagian atasnya ya teman-teman. Di sini ada bagian File, Home, Insert, Design, Page Layout, Reference, Mailings, Review, dan juga View. Nah, di sini namanya biasanya disebut dengan menu bar-nya ya, atau enggak tools bars gitu. Jadi bagian-bagian menu yang ada di dalam Microsoft Word 2013. Nah, kita akan bahas tentang bagian-bagian anatomi dari mikroskop yang ada pada bagian file ya teman-teman. Di bagian file ini ada apa aja? Yang pertama ada paste. Paste ini adalah ketika kita mengcopy atau kita menyalin gitu pada tulisan di suatu artikel dan atau kita menyalin gambar di suatu artikel atau enggak dari foto. Paste ini adalah untuk meletakkan atau enggak untuk menduplikasi hasil dari apa yang telah kita salin. Kemudian di sini ada fitur cut. Cut itu untuk memotong tulisan ya, teman-teman. Memotong tulisan. Kita coba saja, bisa di sini. Kita klik sorot seperti ini. Kemudian di sini kita klik cut ya. Atau enggak di sini sama seperti logo yang ada di atas cut itu. Nah, jadi tulisan yang tadi Assalamualaikum itu pindah gitu ke tempat yang mau kita mau. Nah, untuk mengembalikan kita bisa mencet undo cut. Nah, kembalikan ke tulisan sebelumnya. Jadi di atasnya juga di sini ada tanda undo untuk ketika kita lupa misalnya terhapus nggak sengaja dari tulisan kita, kita bisa mengembalikan tulisan kita yang hilang. Atau enggak di sini juga di sebelahnya lagi ada redo cut, kita bisa mengembalikan tulisan yang sesudahnya yang tadinya. Jadi begitu unik dan juga keren sekali dari fitur dari Microsoft Word ini. Kemudian di bawahnya ini ada fitur copy. Copy itu adalah kita menyalin tulisan ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa mengklik CTRL per C gitu agar tulisan dapat di copy. Kemudian di bawahnya ada format painter. Format painter ini fungsinya itu biasanya ketika kita ingin mensorot suatu warna pada tulisan, kemudian kita ingin memberi warna lain pada tulisan yang di bawah paragrafnya, bisa menggunakan format painter ini. Kemudian di sini Algerian ini adalah font atau tipe dari tulisannya. Di sini kita bisa mengatur font apa yang kita butuhkan, kita pakai dalam penulisan. Biasanya ketika kita membuat jurnal, kita membuat skripsi, kita membuat karya ilmiah, font yang digunakan adalah Times New Roman. Kemudian di bawahnya ini ada bold. Bold ini untuk mempertebal tulisan teman-teman sekalian, untuk memperkecil juga. Sebelahnya ini untuk adalah italic. Italic ini untuk memiringkan tulisan. Nah, kemudian di sebelahnya lagi ada underline. Itu untuk memberikan garis bawah kepada tulisan yang teman-teman buat. Kemudian di sini ada strike stroke. Strike stroke ini fungsinya untuk mencoret tulisan yang ada di tengahnya begitu. Kemudian di sampingnya ini ada subscript yang fungsinya ini biasanya untuk dalam matematika itu untuk angka pecahan atau akar-akar ya teman-teman. Untuk memperkecil tulisan begitu. Kemudian di sebelahnya ada pangkat-pangkatan ya. Biasanya ini untuk penggunaan dalam ilmu matematika. Kemudian di atas kita beralih ke atas, di sini ada untuk memperbesar tulisan teman-teman ketika secara manual.
Kemudian sebelahnya ada untuk memperkecil tulisan teman-teman sekalian secara manual. Kemudian di sini di bawahnya itu ada text effects dan typography. Ini fungsinya adalah untuk mencari font-font yang bentukannya menarik gitu. Nah, lihat di sini pilih font yang kita sukai gitu. Kemudian di sebelahnya ini ada untuk menstabilo tulisan yang kita buat. Dan yang di atasnya ini ada pilihan-pilihan gitu. Ada sentence case, ada lower case, upper case, capital case word, dan toggle case. Ini fungsinya itu sentence case itu lihat. Ini tuh adalah untuk strukturnya ya. Misalnya kalau kita mau semua kalimat itu kapital, maka kita pakai upper case. Nah, kita lihat. Di situ adalah bentuk tulisannya gitu. Mau seperti apa yang kita buat. Kemudian di sini ada menu erase atau menghapus itu dari format-format yang tadi telah dibuat. Kemudian di sebelahnya ada bullets. Bullets itu untuk urutan ya teman-teman ya. Bisa kita coba di sini ya, pakai nama saya Restu dengan NIM sekian-sekian, kelas 1D juga pelajaran literasi. Nah, di sini bullets ini tuh untuk memberikan urut pada tulisan-tulisan teman-teman yang buat nanti gitu. Biasanya ini buat kayak urutan nomor misalnya, atau enggak membuat suatu urutan-urutan yang itu membutuhkan nomor di dalamnya. Kemudian di sini ada untuk memberi nomor ya. Di sebelahnya ini kemudian itu bisa. Nah, di situ biasanya untuk membuat daftar pustaka ya teman-teman ya. Ketika kita membuat daftar pustaka nanti ini akan dipakai dalam penggunaan online ini. Tapi karena kita membahasnya anatomi dasar, maka nanti pembahasannya akan dibahas di pertemuan selanjutnya oleh teman saya. Kemudian di sini ada discrete indent untuk memindahkan paragraf ya. Geser ke kiri atau ke kanan. Kemudian di sini juga ini adalah untuk mengatur jarak spasi ya, teman-teman. Spasinya 1, 1,5, 1,5. Biasanya kalau untuk karya ilmiah itu jarak spasinya 1. Kemudian ini adalah shading. Dan ini sort itu untuk mengurutkan tulisan dari abjadnya yang urut A sampai Z gitu. Di sini nanti bisa diatur. Ini biasanya digunakan untuk penggunaan laporan daftar pustaka. Itu kan ada urusan A sampai Z gitu, ngarang. Nah, biasanya ini digunakan nanti saat kita sama-sama membuat daftar pustaka. Kemudian di sini ada table ya. Di sini kita juga bisa membuat table, teman-teman. Table apa yang seperti yang kita inginkan, nah, bisa kita atur. Kemudian di sini ada show. Kemudian di sini terakhir di bagian dalam file ini ada yang namanya menu ya, untuk kita mengatur headingnya. Bisa heading 1, bisa no spasi, tanpa spasi. Kemudian bisa jadi format judul. Format judul ini biasanya gede-gede, dan biasanya format title ini digunakan untuk awal ya, untuk pembukaan judul nih. Ini biasanya seharusnya ini menggunakan format title ya, biasanya dalam membuat makalah atau membuat skripsi seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini ada menu kecil-kecilnya ya. Di sini ada fin. Fin ini fungsinya itu untuk mencari tulisan teman-teman nih. Misalnya teman-teman mau nyari seperti kamus, indeks kamus. Misalnya mau nyari kata restu. Restu. Kita klik. Nah, di situ langsung ditemukan kata restu. Jadi fungsinya navigasi ini, fin ini untuk mencari kata-kata kunci yang ada dari hasil tulisan teman-teman. Kemudian di sini ada replace. Replace untuk mengganti kata restu misalnya dengan Dimas misalnya. Fintex. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kurang lebih. Kemudian di sini select, menu select. Dan begitulah kira-kira penjelasan dari anatomi dari penggunaan Microsoft 2013 ya, khususnya di bagian file. Nah, untuk menu-menu lainnya ada menu home, ada menu insert, dan juga lain sebagainya, nanti akan dijelaskan oleh rekan sekelompok saya di video lain.
Terima kasih teman-teman sekalian, terima kasih Pak Arifin Rahmanto yang telah memberikan saya semangat, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengerjakan tugas UAS ini. Semoga UAS saya mendapatkan nilai yang memuaskan, UAS saya mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Saya akhiri video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.